Salam damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan melakukan ibadah Jumat Agung untuk menghayati pengorbanan Allah kita Yesus Kristus di kayu salib. Akan tetapi sesuai himbauan pemerintah, kita akan melakukan peribadatan ini di rumah kita masing-masing. Hal ini dikarenakan pandemi virus COVID-19 yang terus menyebar di wilayah kita, Indonesia. Peribadatan yang biasanya dilakukan di gedung gereja, kemudian dialihkan ke rumah masing-masing, merupakan bentuk sikap GKJW untuk turut bersama pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dan sekiranya melalui peribadatan Jumat Agung yang kita lakukan di rumah masing-masing, semakin memperkuat iman kita bersama Yesus Kristus. Untuk memulai ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita pujikan bait yang pertama saja. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama ibadah Jumat Agung ini, mari kita awali dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi kita semua. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berbahagialah kita semua yang menjadi sahabat kepunyaan Allah dan dimiliki Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 158 bait 1 dan 4. Ku ingin menghayati. Kesalahan
Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dan tiba saatnya kita akan menggumulkan sabda firman Allah sebagai penuntun kehidupan kita sehari-hari. Dan sabda Allah akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada Jumat Agung hari ini yang akan terambil dari Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-16b sampai ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dan rasakan hingga saat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami mau membaca sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah firman yang kami dengar bisa menjadikan berkat untuk kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-16b sampai ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dengan dekat kota dan berkata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca sabda Allah, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama, tak kita menyerahkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan Jumat Agung kita pada saat hari ini kita hayati dengan sebuah tema, salib tanda kasih. Orang Kristen seringkali dicirikan dengan tanda salib. Oleh karena kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang memasang tanda salib itu di rumah. Itu bisa di ruang tamu, di kamar, atau bahkan satu rumah itu pasti lebih daripada satu salib. Kalau kita pergi ke rumah sakit, kita pasti tahu kalau itu rumah sakit Kristen pasti ada tanda salibnya. Begitu juga di sekolah. Kita pasti tahu kalau itu sekolah Kristen pasti juga tidak jauh-jauh dari tanda salib. Dan terkadang salib menjadi identitas orang Kristen. Ketika dilihat dia membawa salib atau mengenakan kalung salib, anting salib, oh dia orang Kristen. Atau ketika itu memakai baju salib, apalagi ada tulisannya GKJW Patunggilan Kang Nyawiji, oh itu orang Kristen. Kristennya ceto iku warga GKJW. Namun bersama-sama pada saat hari ini tentunya kita harus tahu bahwa sebelum kekristenan ada, sebelum kekristenan itu ada dalam kehidupan kita, salib merupakan tanda kengerian. Kenapa bisa seperti itu? Oleh karena pada saat itu salib dilihat, salib dipandang sebagai lambang penyiksaan, sebagai lambang kesengsaraan dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, terlebih pemberontakan kepada pemerintahan Romawi pada saat itu. Sehingga ketika orang melihat salib dan ketika salib itu ditancapkan, dipasang, berarti tandanya akan ada hukuman, ada penghakiman seorang penjahat yang akan diberikan hukuman mati. Sesuatu yang mengerikan. Injil Yohanes menceritakan hal ini. Di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya Yesus Kristus yang disalib sendiri, tetapi ada dua orang yang disalib kiri dan kanannya. Dan mereka adalah orang-orang yang dianggap bersalah dan melakukan kejahatan dan layak untuk disalibkan. Demikian juga Yesus Kristus. Pada saat itu, orang-orang Yahudi, orang-orang yang benci kepada Kristus, menuduh Tuhan kita Yesus Kristus melakukan sebuah kejahatan yang besar. Sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus layak untuk disalib. Dan pada saat itu dituduh, diberikan pengadilan palsu, tuduhan-tuduhan khususnya orang-orang Yahudi. Sehingga Yesus Kristus, Tuhan kita, disalibkan. Namun di tempat ini bersama-sama kita sebagai orang percaya menghayati bahwa Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan bukan karena kejahatan, bukan karena hukuman, bukan karena pemberontakan, tetapi wujud tanda cinta kasih Kristus kepada manusia. Oleh karena meskipun pada saat itu Yesus Kristus Tuhan kita mampu untuk melakukan perlawanan, Tuhan kita tidak melakukan semuanya itu. Meskipun Tuhan kita Yesus Kristus memiliki banyak pengikut untuk membela dia tidak melakukan pembelaan. Dia menyerahkan dirinya, mengikuti sebuah proses yang menyakitkan, sebuah peradilan yang menyakitkan. Oleh karena dia diadili oleh orang-orang yang dicintai dan disayangi. Orang-orang Yahudi juga orang-orang yang dicintai oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang dicintai.
Dan betapa menyedihkannya hati Tuhan. Oleh karena dia disiksa, dia didera oleh orang-orang yang dicintai. Dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Tetapi dia melalui proses itu untuk mewujudkan tanda cinta kasih. Yesus mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Proses cinta kasih Allah diberikan begitu menyakitkan. Tetapi itulah tanda cinta kasih Allah yang begitu besar dalam hidup manusia. Dan hari ini, pada Jumat Agung, hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, kita diajak kembali untuk menghayati tanda salib yang diberikan. Bukan tanda hukuman ataupun siksaan atau kesengsaraan atau hasil dari kejahatan, tetapi salib menjadi tanda bahwa Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita meski jalannya begitu sulit. Allah mencintai kita meskipun jalannya begitu menyakitkan. Dan tentunya di tempat ini pun mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara melihat tanda salib di belakang saya yang begitu besar dipasang. Dan ini pun mengingatkan kita, setiap kita masuk di dalam rumahnya, bahwa ketika kita masuk dan memandang salib tersebut, kita diingatkan bahwa Allah memberikan cinta yang begitu besar bagi kita. Allah yang tidak membenarkan diri meskipun dia benar. Allah yang tidak membela diri meskipun dia mampu. Tetapi Allah yang mewujudkan cinta bagaimanapun caranya. Allah mewujudkan kasih bagaimanapun caranya. Sekiranya kita pun juga mengalami hati yang seperti Tuhan. Hati yang mencintai sepenuh hati. Hati yang tidak dipenuhi dengan keangkuhan, tapi kerendahan hati. Hati yang selalu disertai dengan kasih dan pengampunan. Hati yang disertai dengan keberserahan untuk menjalani setiap proses untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan anugerah kasih Kristus. Kiranya Jumat Agung ini semakin kita hayati tanda kasih-Nya dalam kehidupan kita, dan kita semakin menguatkan kasih kita bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai umat percaya, mari bersama kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama di tengah kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita bersyukur kepada Tuhan, dan ungkapan syukur ini kita dasari dengan firman Tuhan di
di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 322. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri dan ibadah kita pada saat hari ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang memberikan topangan dan kekuatan bagi kami. Penderitaan Tuhan membebaskan kami dari dosa-dosa yang kami bawa. Kesengsaraan Tuhan merupakan bentuk pembelaan bagi kami semua, sehingga hidup kami dibawa dalam kebenaran. Dan di tempat ini bersama-sama kami membawa segenap pengharapan kami di dalam Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa di surga. Dan di tempat ini kami menghayati pengorbanan kasih-Mu. Kami menghayati curahan kasih Allah, sehingga kami benar-benar merasakan betapa Engkau mencurahkan kasih yang luar biasa bagi kami semua. Di tempat ini ya Allah, kami menyerahkan segala harapan kami, khususnya keprihatinan kami terhadap situasi negara kami, oleh karena terdampak virus COVID-19. Berkatilah kami semua bangsa ini, para tenaga medis, orang-orang yang ada untuk menangani bencana ini. Kiranya Engkau membela kami, sehingga ya Tuhan dengan curahan kasih-Mu kami berlalu dari bencana yang sudah menimpa kami ini. Kami yakin dan percaya dengan keberserahan diri di dalam Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sekarang melakukan peribadatan di rumah-rumah. Kiranya ya Tuhan Engkau menguatkan kami, mengobati kerinduan kami kepada Engkau untuk bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kiranya keluarga kami menjadi gereja yang utuh bagi kami semua, untuk berbagi kasih dan berbagi cinta seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Dan di tempat ini kami juga menyerahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Kiranya menjadi dupa yang harum dan berkat bagi setiap pelayanan kami, khususnya Gereja Kristen Jaiwetan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami serahkan pergumulan kami di dalam Engkau, Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara sampai kapanpun juga. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anakku. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan tersesat, pegang tanganku erat. Bersama-sama di tempat ini kita akan menerima berkat Tuhan yang melalui hamba-Nya demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai ke